Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminatus Zuhriyah dengan NIM 2119.200. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen mutu terpadu, yaitu pendidikan dan pelatihan MMT. Sebagaimana dijelaskan pada bab 1, MMT mencakup dua ranah, yakni falsafah MMT dan metode atau cara mengimplementasikan MMT. Pimpinan dan seluruh warga institusi perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan atau diklat dengan cara dan porsi yang berbeda untuk pimpinan puncak, menengah, dan staf. Untuk itu, bab 4 ini dibahas topik-topik yang akan secara luas menjelaskan pendidikan dan pelatihan untuk MMT, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan, pelatihan, dan belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, materi pelatihan. Yang keempat, pelaksanaan pelatihan. Yang keenam, evaluasi pelatihan. Dan yang ketujuh, sebab-sebab kegagalan kepelatihan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu hakikat pendidikan, pelatihan, dan belajar. Salah satu elemen penting dalam MMT adalah peningkatan dan pengembangan profesional. Staf dan institusi perlu menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi para stafnya. Sering kita jumpai istilah pendidikan, pelatihan, dan belajar, ketiganya saling dipertukarkan dalam deskripsi peningkatan dan pengembangan staf. Pertukaran ketiga setelah tersebut umumnya hanya untuk tujuan kepraktisan. Namun sebagai manajer perlu memilih ketiganya secara cermat. Dalam bahasa MMT, Guest and Davis mendefinisikan pelatihan atau training sebagai berikut. Training is an organized systematic series of activities designed to enhance an individual's work-related knowledge, skill, and you understand and your motivation. Selanjutnya dijelaskan bahwa pelatihan berada dari pendidikan dan karakteristiknya dalam aspek kepraktisan, spesifik, dan segera dipakai. Pelatihan terkait dengan peningkatan kinerja pekerja di tempat kerja untuk spesifik kemampuan atau motivasi, dan segera dipublikasikan dan segera diaplikasikan. Pendidikan adalah peningkatan dan pemberdayaan pesertanya lebih luas dan perlu waktu lebih lama, lebih teoritis dan filosofis daripada pelatihan. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan dan tujuan dari keduanya adalah belajar atau learning. Jadi, belajar dalam konteks diklat adalah upaya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mampu berinovasi, mengambil inisiatif dan kreatif, mengatasi masalah sehingga dapat melaksanakan tugas kerjanya secara efektif dan efisien. Ada bidang singgung antara pendidikan dan pelatihan, yaitu pendidikan kadang memerlukan setting pembelajaran praktek di lapangan, sebagaimana dilakukan umumnya untuk pelatihan. Untuk keperluan kepraktisan bahasan pada topik di sini kita gunakan istilah pelatihan. Berikut akan dibahas topik-topik analisis kebutuhan pelatihan, kurikulum dan silabus, pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelatihan, dan sebab-sebab kegagalan pelatihan. 2. Analisis kebutuhan pelatihan. Bila pelatihan merupakan aktualisasi dari kebijakan nasional atau kebijakan pusat atau bahkan program internasional top-down policy, maka analisa kebutuhan pelatihan tidak terlalu diperlukan. Bahkan demi efisiensi tidak dilakukan dalam bidang pendidikan, misalnya kebijakan implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter, evaluasi diri sekolah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan materi pelatihan atau kurikulum silabi sudah dikemas oleh pihak pusat dan sering juga termasuk narasumbernya. Beda masalahnya kalau inisiatif pelatihan datang dari pimpinan institusi untuk meningkatkan kinerja, staf, dan karyawan dalam menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi. Hal ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan daya saing karena adanya kompetisi yang oleh Freud dikenal dengan ilmu penjuru persaingan, yang terdiri dari yang pertama, persaingan sesama perusahaan, yang kedua,
persaingan dengan produk pengganti, yang ketiga persaingan dengan konsumen, yang keempat persaingan dengan pendatang baru, yang kelima persaingan dengan pemasok. Kelima penjuru persaingan diilustrasikan sebagai peta konsep, ya, bisa diilustrasikan dengan peta konsep. Nah, dari persaingan di atas, pertanyaannya, apakah pimpinan institusi mengetahui kebutuhan apa atau pelatihan apa yang diperlukan oleh warga institusinya untuk dapat menaikkan daya saing dalam persaingan di atas? Lebih spesifik lagi, kemampuan apakah yang diperlukan staf dan karyawan termasuk supervisor, bahkan manajer di institusinya sehingga mutu produk atau jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi lainnya, maupun menghadapi 4 penjuru persaingan lainnya. Jawabannya, sebagian besar pimpinan institusi tidak tahu. Pelatihan yang dilakukan di instansi umumnya ditentukan berdasarkan keinginan atau want dari kepala instansi, bukan atas dasar kebutuhan atau needs staf dan karyawannya. Umumnya pimpinan institusi melakukan analisis kebutuhan pelatihan hanya dengan mengadakan pertemuan dengan staf, tetapi jarang yang dilakukan analisis kebutuhan secara profesional. Dalam sistem manajemen mutu, maka setiap karyawan membutuhkan pelatihan berdasarkan pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan atau continuous quality improvement. Ada 2 prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan. Pertama, kesempatan pelatihan diberikan kepada karyawan yang paling membutuhkan. Kedua, pelatihan harus dirancang untuk menghasilkan nilai balikan yang mendukung tujuan organisasi guna meningkatkan produk atau jasa institusi dan daya saing. Untuk hal pertama, manajer perlu mendengar dan mengakomodasi masukan dari bawah atau pekerja lapis depan dengan prinsip piramida terbalik, dan mengedepankan prinsip bottom up. Untuk hal kedua, maka manajer perlu menjawab kedua pertanyaan berikut. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap apakah yang dibutuhkan karyawan agar produk atau jasa yang dihasilkan institusi menjadi kelas nasional. Dan yang kedua, pengetahuan, keterampilan, dan sikap apakah yang dipunyai karyawan saat ini. Perbedaan jawaban dari kedua pertanyaan di atas mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi organisasi, baik untuk tingkat individu, grup, maupun organisasi secara keseluruhan. AKP untuk tingkat individu dapat digunakan antara lain dengan teknik analisis deskripsi pekerjaan, tes wawancara, angket observasi, tindakan-tindakan penting atau critical incidents. AKP tingkat grup dapat dilakukan antara lain dengan cara diskusi grup terfokus atau focus group discussion, sosiogram, dan perilaku model atau behavior modeling. Untuk AKP organisasi dapat dilakukan dengan cara antara lain analisis arsip dan laporan atau record and report, analisis kecenderungan dan kesempatan masa yang akan datang atau trends and opportunities. Dalam bab ini bukan porsinya untuk mendeskripsikan secara detail dari masing-masing teknik AKP. Bila membaca ingin memperoleh informasi secara detail, dapat membaca referensi antara lain Diagnosing Management Training and Development Needs oleh Milanka and Giuseppe, atau Employee Training and Development oleh Raymond. Di bidang pendidikan, kepala sekolah dapat terlibat dalam hal mengkaji kebutuhan pelatihan pada 2 level, yaitu level organisasi dan level individu. Kepala sekolah yang bekerja baik dengan komite sekolah, guru, dan stafnya tentu memahami secara langsung kemampuan mereka dari hari ke hari, baik secara individu maupun secara keseluruhan tim. Observasi adalah salah satu metode untuk mengetahui kebutuhan pelatihan. Apakah secara tim ada masalah atau secara individu guru, staf mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugas keseharian mereka? Cara yang lebih terstruktur untuk mengkaji kebutuhan pelatihan adalah menanyakan guru dan staf untuk menyatakan kebutuhan mereka.
yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sehari-hari mereka dan dapat pula untuk mengantisipasi kebutuhan yang segera dihadapi dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Para guru dan staf termasuk komite sekolah mengetahui proses kebutuhannya. Mereka juga mengetahui pada tugas pekerjaan yang mana mereka dapat bekerja dengan hasil yang sangat baik, pada tugas yang mana mereka dapat bekerja dengan hasil yang baik, dan pada tugas yang mana mereka tidak dapat bekerja sama sekali. Curah pendapat yang memfokuskan pada kebutuhan pelatihan adalah pendekatan lain yang dapat digunakan. Pendekatan curah pendapat adalah pendekatan efektif di mana staf peserta dapat menyampaikan pendapatnya, dan ini sebagai bagian dalam proses peningkatan yang menerus. Jenis pendekatan analisis kebutuhan pelatihan lainnya yang dapat digunakan adalah survei analisis tugas pekerjaan. Pendekatan ini lebih terstruktur karena tugas dianalisis secara rinci ke dalam aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan psikomotor, and sikap attitude. Instrumen survei disusun mengacu kepada 3 aspek ini, dan pertanyaan disuruh sedemikian rupa sehingga jawaban responden dapat menggambarkan bagian mana dari ketiga aspek di atas yang telah dimiliki dan mana yang belum dimiliki staf atau guru yang disurvei. Secara teoritis, instrumen harus disusun dengan cakupan yang komprehensif. Jangan terlalu terfokus pada satu bagian dan melupakan bagian lainnya. Untuk itu, dalam penyusunan instrumen disarankan perlu melibatkan pihak yang akan disurvei sebagai cek silang terhadap cakupan dan keterpercayaan instrumen. Yang ketiga, materi pelatihan. Karena penerapan MMT di sebuah instansi memerlukan pemahaman semua marga institusi tentang falsafah manajemen mutu dan metode atau teknis implementasinya. Falsafah manajemen mutu dapat merujuk pada Salis untuk mencakup pengertian mutu, falsafah manajemen mutu, sejarah kontrol mutu, jaminan mutu, dan manajemen mutu. Metode atau teknis implementasi dapat merujuk ke trilogi Juran yang dalam Ciptono mencakup perencanaan mutu, kontrol mutu, dan peningkatan mutu. Selanjutnya dijelaskan perencanaan mutu ditempuh melalui penugasan, penguasaan. Yang pertama, menentukan siapa pelanggan kita. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan produk atau jasa dengan keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan sistem dan proses untuk memungkinkan organisasi menghasilkan keistimewaan tersebut. Yang kelima, menyebarkan rencana kepada level operasional. Pengendalian mutu mencakup 1. Menilai mutu kinerja aktual, 2. Membandingkan kinerja dengan tujuan, 3. Bertindak berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Sedangkan perbaikan mutu dilakukan secara terus berkelanjutan atau ongoing proses, dan mencakup 1. Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk perbaikan mutu setiap tahun, 2. Mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan perbaikan dan melakukan perbaikannya. Yang ketiga, membentuk tim yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di atas. 4. Memberikan fasilitas termasuk dukungan dana yang memadai sehingga tim mampu menemukan penyebab utama masalah, solusi, dan pengendalian untuk mencapai mutu produk atau jasa yang diharapkan. Untuk konteks pendidikan, materi di atas perlu dilengkapi sasaran dari Salis yang mencakup antara lain. Yang pertama, falsafah MMT dan miskonsepsi. 2. Kaizen dan peningkatan mutu berkesinambungan. Ketiga, perubahan kultur. 4. Paradigma organisasi terbalik. 5. Kolega sebagai pelanggan. 6. Profesionalisme dan fokus pelanggan. 7. Mutu pembelajaran. Dan 9. Kendala-kendala yang harus diatasi ketika mengenalkan MMT. Langkah berikutnya adalah mengkonversi kebutuhan tersebut dalam tujuan pelatihan. Manajer atau kepala institusi dapat membentuk tim atau kalau mampu menyewa konsultan
untuk merencanakan pelatihan mencakup pelaksanaan dan evaluasi dan tindak lanjutnya. Yang keempat, sasaran pelatihan. Sebagaimana disinggung di depan, karena MMT umumnya merupakan hal baru, maka pelatihan perlu diberikan kepada semua warga institusi, termasuk manajer menengah dan manajer puncak. Porsi dan materi pelatihan tentu berbeda antara manajer dan staf. Materi pelatihan untuk manajer fokus pada falsafah, perencanaan, strategi pelaksanaan, dan pembudayaan serta tindak lanjutnya. Sedangkan staf dan pekerja garis depan lebih fokus pada teknik pelaksanaan peningkatan mutu. Untuk konteks pendidikan, kepala dinas dapat dikategorikan sebagai manajer puncak, pengawas, kepala sekolah, dan komite sekolah sebagai manajer menengah. Dan guru dan staf karyawan sebagai pekerja garis depan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pelatihan khusus untuk para manajer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer lebih menyukai dilatih secara sendiri sebagai kelompok manajer. Yang kedua, manajer tidak nyaman dilatih satu kelas dengan bawahannya. Ketiga, manajer lebih menyukai dilatih oleh ahli dari luar instansi. Yang keempat, manajer menyukai belajar dari pengalaman manajer terkenal yang sukses. Yang kelima, manajer lebih suka dilatih di luar instansi atau offsite training. Dan yang terakhir, manajer menyukai belajar dari kunjungan ke perusahaan terkenal yang bagus. Sesuai makna huruf T dalam TQM yang telah dijelaskan menurut Salis di bab 1 bahwa T in TQM diagnosis that everything and everybody and organization is involved in the enterprise of continuous improvement. Maka siswa yang perlu dipandang sebagai pelanggan atau klien eksternal tetapi sekaligus juga sebagai pelanggan internal, mereka perlu diberi pelatihan MMT. Porsi materi pelatihan tentu berbeda dengan manajer dan staf, yaitu lebih pada falsafah dan penumbuhan kesadaran untuk bersinergi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus dan berkesinambungan. Metode penyampaian kepada siswa juga perlu disesuaikan dengan tingkat usia atau jenjang pendidikan, dan secara umum lebih bersifat sosialisasi bahwa MMT perlu didukung oleh semua warga sekolah termasuk siswa. Pelibatan siswa secara perwakilan atau melalui survei dalam penyusunan kurikulum baik akademik maupun non-akademik perlu diupayakan. Dan yang kelima, pelaksanaan pelatihan. Ada berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan. Goetz and Davis mengategorikan pendekatan pelaksanaan pelatihan ke dalam 3 kategori, yaitu pendekatan internal, pendekatan eksternal, dan pendekatan partnership. Secara rinci, ketiga pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan internal atau internal approaches, yaitu pelatihan yang dilakukan di tempat kerja. Pelatihan ini meliputi antara lain individual, pemagaman atau one-on-one training, pelatihan di tempat kerja atau one-day-job training, pelatihan group atau group interaction, dan modul media atau media-based interaction yang dapat terdiri dari audio, video, dan buku kerja. Bentuk pemagangan di bidang pendidikan dapat berupa asisten lab, asisten dosen, teamwork guru senior junior dengan esensi junior belajar dari sang senior yang menjadi contoh yang baik atau role model. Yang kedua, pendekatan eksternal atau external approaches, yaitu pelatihan atau kegiatan pengembangan yang dilakukan di luar tempat kerja yang disediakan oleh institusi pemerintah, institusi swasta, organisasi profesi, dan lembaga pelatihan swasta. Pendekatan ini ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Untuk pelatihan jangka pendek, misalnya mendaftarkan karyawan di pelatihan singkat atau beberapa jam sampai beberapa minggu. Sedangkan untuk yang jangka panjang dapat mendaftarkan karyawan untuk beberapa mata kuliah di perguruan tinggi. Yang terakhir,
Pendekatan kemitraan atau partnership approaches, yaitu pelatihan atau program pembangunan karyawan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan akademi, politeknik, bahkan institut atau universitas, di mana program pengembangan dikemas secara khusus sesuai dengan kebutuhan institusi pengirim atau customized program. Apapun bentuk pelatihan dan pengembangan yang dipilih, maka manajer harus menekankan pada penyelenggara atau penyedia pelatihan bahwa dalam pelaksanaannya harus merujuk pada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kegiatan atau hands-on activities. Menyarankan prinsip piramida hasil belajar atau learning outcome pyramid, yaitu saya mendengar dan saya lupa, saya melihat dan saya tahu, saya mengajar dan saya bisa. I heard and I forget, I see and I know, I do and you understand. Dalam Guys dan Davis dijelaskan lebih rinci prinsip-prinsip pendekatan belajar dari hasil belajar yang berupa ingatan atau kemampuannya atau learning retention. Esensi dari prinsip piramida hasil belajar tersebut bahwa instruktur harus menggunakan multi pendekatan dalam menyampaikan pembelajarannya, yaitu melibatkan peserta pelatihan terlibat berbagai kegiatan belajar mulai dari mendengarkan, melihat, membaca, dan mengerjakan untuk memaksimalkan pencapaian presentasi hasil belajar dan diupayakan mencapai 100% tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terlepas dari bentuk pendekatan pelatihan yang dipilih, maka dalam penyelenggaraannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip MMT sebagaimana ditegaskan oleh J.M. Juran sebagai berikut. Yang pertama, apakah pelatihan sebuah pilihan sukarela atau kebutuhan? Bila pelatihan adalah sebuah hal yang esensial dari sistem mutu untuk mencapai tujuan organisasi dan organisasi komitmen terhadap pelaksanaan MMT, maka pelatihan menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi suatu pilihan yang sukarela. Bagaimana urutan pelaksanaan pelatihan bagi staf dan manajer? Walaupun dalam setting MMT kebutuhan pelatihan dianjurkan dirujuk dari bawah atau bottom up approach. Namun dalam urutan pelaksanaan memberi contohnya perlu dibalik, yaitu dari atas ke bawah atau top down approach. Manajer menerima materi lebih sedikit tetapi lebih dulu menerimanya. Untuk konsep falsafah yang baru termasuk MMT, manajer puncak dan menengah perlu memperoleh pelatihan lebih awal dari staf dan karyawan garis depan dengan alasan. Yang pertama, dengan memperoleh pelatihan lebih awal, manajer akan mempunyai kemampuan yang lebih sehingga mampu mereview usulan pelatihan yang semua bagi staf dan karyawannya. Yang kedua, manajer mampu membangun kultur budaya mutu dan menjadi contoh atau role model dalam pelaksanaan MMT. Lalu, materi pelatihan apa yang harus diajarkan? Materi pelatihan perlu disusun untuk mendukung visi, misi, dan program institusi untuk mencapai peningkatan mutu produk atau jasa, produktivitas, dan daya saing. Sebagaimana dijelaskan di depan, kebutuhan pelatihan ditentukan dari perbedaan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude antara yang dimiliki oleh karyawan, staf, dan manajer dengan apa yang dibutuhkan mereka untuk dapat berkinerja dalam mendukung tujuan institusi. Karena kebutuhan pelatihan setiap karyawan atau staf berbeda tingkatannya dan cakupannya, maka institusi perlu punya arsip yang dapat melacak pelatihan yang telah dimiliki oleh karyawan, staf, dan manajer. Agar pelatihan MMT bagi warga institusi dapat berlangsung efektif, maka pimpinan perlu memberi penekanan dan pengendalian sehingga setiap pelaksanaan pelatihan harus merujuk prinsip-prinsip sebagai pembelajaran. Guides and Davis menuliskan 7 prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, orang belajar dengan baik manakala dia dalam keadaan siap untuk belajar. Kedua, orang belajar dengan mudah manakala apa yang dia pelajari terkait dengan apa yang telah dia ketahui. 3. Orang belajar dengan baik dengan cara tahap demi tahap. 4. Orang belajar dengan mengerjakan.
5. Semakin sering mereka menggunakan apa yang dipelajari, semakin baik mereka akan mengingat dan memahaminya. Keenam, keberhasilan dalam belajar menstimulus tambahan belajar lebih lanjut. Dan yang ketujuh, orang memerlukan umpan balik yang segera dan berkelanjutan untuk mengetahui bahwa dia telah belajar dengan benar. Secara operasional, sebagaimana lazimnya mengajar, maka setiap instruktur dan untuk setiap mata pelatihan harus dipersiapkan dan dilaksanakan melalui 4 tahapan utama pembelajaran, yaitu persiapan, presentasi, aplikasi, dan evaluasi. Persiapan mencakup semua tugas yang diperlukan untuk menjadikan siswa siap belajar, instruktur siap mengajar, dan fasilitas yang diperlukan tersedia dan siap digunakan dalam proses pembelajaran. Menyiapkan siswa maksudnya memotivasi untuk siap belajar. Instruktur perlu menyiapkan rencana proses pembelajaran atau RPP dengan materinya dan segala alat, perlengkapan, dan media yang diperlukan, termasuk ruangan yang diperlukan. Presentasi adalah menyampaikan materi yang perlu dipelajari siswa. Ini dapat berupa ceramah, demonstrasi, tanya jawab, membantu siswa menggunakan software komputer, video, penugasan, dan mungkin modul. Aplikasi pada dasarnya adalah memberi kesempatan siswa menerapkan materi yang dipelajari. Aplikasi mencakup rentangan aktivitas simulasi atau permodelan sampai dengan aktivitas nyata atau hands-on pada suatu situasi yang sesungguhnya. Evaluasi adalah cara untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipelajari telah dikuasai siswa. Cara melakukan atau teknik evaluasi untuk satu sesi pelatihan tidak harus melalui progres yang kompleks dan sulit untuk dan perlu dipilih secara teknik yang pas untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran telah dirumuskan dalam rumusan redaksi dengan istilah-istilah yang dapat diukur, dapat diamati, maka evaluasi menjadi mudah dan sederhana. Misalnya, setelah selesai pelatihan, peserta dapat melakukan X, Y, dan Z dengan aman. Maka cara evaluasinya, peserta diminta melakukan X, Y, dan Z, amati cara mengerjakan dan hasilnya. Dengan kata lain, apakah peserta telah melakukan X, Y, dan Z secara profesional dan aman? Secara detail teknik dan cakupan evaluasi dijelaskan pada subbab berikut. Yang kelima, evaluasi pelatihan. Untuk mengetahui apakah pelatihan sudah memenuhi harapan, maka perlu dijawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah pelatihan mencapai tujuan yang dirumuskan? Apakah peserta pelatihan menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja? Apakah pelatihan memberi dampak bagi yang bersangkutan di institusi? Manajer perlu tahu jawaban dari semua pertanyaan di atas untuk setiap kali menyelenggarakan pelatihan. Namun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah mudah. Evaluasi pelatihan dimulai dengan merumuskan pernyataan maksud pelatihan secara jelas. Maksud pelatihan berbeda dengan tujuan pelatihan. Yang pertama, secara konsep lebih umum sedang, yang kedua lebih spesifik dan terukur. Maksud pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan sehingga dapat meningkatkan mutu produk atau jasa institusi yang muaranya meningkatkan kinerja institusi. Untuk mengetahui apakah kinerja institusi meningkat karena pelatihan, manajer perlu mengetahui 3 hal berikut. Yang pertama, apakah pelatihan terlaksana dengan valid? 2. Apakah karyawan belajar? 3. Apakah yang dipelajari karyawan tersebut membawa nilai tambah di tempat kerja? Pelatihan yang valid adalah pelatihan yang konsisten dengan tujuan pelatihannya. Validitas pelatihan dapat dilacak dari 2 tahapan proses. Pertama, membandingkan dokumen pelatihan antara lain deskripsi garis besar pelatihan, rencana pembelajaran, kerangka kurikulum, dengan tujuan pelatihan. Bila pelatihannya valid, maka kerangka dan isi dokumen rencana pelatihan tersebut merupakan jabaran dari tujuan pelatihan. Kedua, membandingkan konsistensi antara pelaksanaan pelatihan dengan kerangka dan isi dokumen antara pelaksanaan pelatihan dengan kerangka dan isi dokumen pelatihan. Bila pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan dokumen yang telah disetujui, maka pelatihan tersebut tidak valid, dan sebaliknya. Bila ada konsistensi dari keduanya, maka pelatihan tersebut
maka pelatihan tersebut tidak sesuai dengan maka pelatihan tersebut tidak valid, dan sebaliknya bila ada konsistensi dari keduanya maka pelatihan tersebut valid. Daftar pernyataan dalam tabel berikut dapat dipakai sebagai referensi penilaian peserta di akhir diklat untuk menggambarkan validitas dan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya, mengetahui apakah karyawan telah belajar atau tidak dalam pelatihan. Dapat dijelaskan apakah evaluasi dirancang dalam pelatihan atau tidak. Karyawan dapat dites dan dinilai. Hasil tes akan menunjukkan apakah karyawan telah belajar atau tidak dengan catatan alat evaluasi atau tes tersebut merepresentasikan tujuan pelatihan. Bila pelatihan telah valid dan karyawan telah belajar, maka pelatihan sudah semestinya akan memberi nilai tambah peningkatan kemampuan karyawan di tempat kerja. Nilai tambahan kinerja karyawan yang semestinya sudah diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan dapat dirujuk kembali sebagai indikator nilai tambah kinerja karyawan. Dalam konteks sekolah, nilai tambah kinerja untuk guru dapat berupa antara lain nilai ujian nasional meningkat, peningkatan peringkat kejuaraan cabang lomba karya tulis, olahraga, dan kesenian, termasuk dapat mencakup peningkatan kedisiplinan, kejujuran, toleransi, dan karakter positif lainnya. Pendekatan lain dalam menganalisis efektivitas pelatihan dapat dirujuk penjelasan Robinson dalam bukunya Training for Impact dan Kirkpatrick dalam bukunya Progressive Business Model yang menjabarkan evaluasi di tempat diklat atau internal dan evaluasi di tempat kerja atau evaluasi eksternal. Evaluasi internal mencakup evaluasi respons peserta terhadap pelaksanaan pelatihan atau reaction dan evaluasi hasil belajar atau learning. Sedangkan evaluasi eksternal mencakup evaluasi dan terjadinya perilaku peserta di tempat kerja. Apakah mereka berlaku sesuai dengan yang dilatihkan. Evaluasi tingkat 3 dan evaluasi hasil dampak atau pelatihan bagi institusi atau impact evaluasi tingkat 4. Melalui evaluasi tingkat 1-4, ini dapat diketahui jawaban terhadap 3 pertanyaan di awal. Apakah pelatihan valid? Apakah peserta telah belajar? Dan apakah pelatihan memberi dampak yang diharapkan oleh institusi pengirim peserta pelatihan? Yang keenam, sebab-sebab kegagalan pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu aspek yang vital dalam MMT karena pelatihan merupakan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya yang bermuara pada peningkatan mutu produk atau jasa pelayanan. Namun dalam kenyataannya tidak semua pelatihan memenuhi harapan tersebut. Menurut Juran dalam Goods dan Davis menyebutkan paling tidak ada 2 sumber penyebab kegagalan pelatihan, yaitu tidak dilibatkannya pekerja garis depan dalam perencanaan dan cakupan materi yang terlalu spesifik tanpa mengaitkan dan dengan konteks organisasi yang lebih luas. Manajer atau pihak perencana pelatihan perlu melibatkan pekerja garis depan karena biasanya manajer terlalu fokus pada hasil organisasi yang bisa jadi terlalu umum dan kurang terkait dengan realita proses atau produksi atau jasa di tempat kerja. Sebaliknya, pelatihan bisa gagal karena materi terlalu spesifik atau teknis. Misalnya, kontrol proses secara statistik kerja tim, peningkatan mutu berkesinambungan tanpa mengaitkan dengan tujuan besar institusi. Secara umum, menurut Stefanoi, ada 4 penyebab kegagalan pelatihan sebagai berikut. Pertama, melihat pelatihan sebagai biaya atau penggunaan uang, bukan sebagai investasi. Ini masalah keyakinan sehingga perlu penggeseran paradigma bahwa pelatihan adalah investasi yang memerlukan biaya yang akan memberikan nilai balik keuangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Memang nilai balikan tersebut biasanya adalah jangka panjang dan kadang sudah diukur secara finansial. Untuk itu pelatihan harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara matang sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu yang diharapkan institusi. Kedua, pelatihan diadakan bukan karena kebutuhan institusi, tapi misalnya karena institusi lain melakukannya, biayanya murah,
agar dia peserta tidak menjadi duri dalam pelaksanaan proyek institusi. Hal ini menegaskan bahwa pengiriman peserta ke pelatihan karena adanya kesesuaian antara kebutuhan institusi dengan tujuan pelatihan. Ketiga, melihat pelatihan sebagai suatu peristiwa, bukan proses. Manajer sering memandang pelatihan peristiwa atau event yang terjadi satu saat saja dengan tidak terkait dengan proses kerja staf di institusi. Tempat kerja, pelatihan tidak dikaitkan dengan peningkatan proses produksi atau jasa di tempat kerja sehingga muaranya tidak memberi nilai tambah kinerja institusi atau gagal. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.